khotbah selama dalam periode ini, yaitu yang disebut dengan terobosan. Kita semua tahu dan melihat dengan jelas apa yang dialami banyak orang di masa pandemi ini, saudara. Jika kita masih hidup sampai saat ini, itu semua anugerahnya. Sekali lagi, jika kita masih hidup sampai hari ini, itu semua karena anugerahnya. Ya, saudara, akibat yang terjadi di masa pandemi, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, apa? Semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Aku ada hari ini, Anda dan saya. Aku ada saat ini, semua karena Kau. Amin. Tema daripada khotbah sepanjang bulan ini berdasarkan di dalam Yeremia pasal 43 itu, di mana beberapa minggu yang lalu, tetapi itu dasar karena tuntunan di dalam gereja ini jelas sekali, karena di dalam tahun payback ini kita harus mengalami itu, di mana di dalam tahun payback ini kita dianjurkan lebih baik banyak berdiam, mendengarkan suara Tuhan dan menantikan reaksi Tuhan melakukan terobosan bersama dengan kita. Terobosan dalam pekerjaanmu, terjadi sesuatu. Terobosan artinya terjadi sesuatu perubahan dan kita berani menerobos bersama dengan Tuhan. Kemarin saya kaget di Google ada satu berita yang sangat mengejutkan saya. Rumah sakit di Amerika atau di Jerman kemarin saya lupa, telah berhasil mencangkokkan ginjal orang diganti dengan ginjal babi. Tidak pernah antara Amerika atau Jerman kemarin yang berhasil itu. Saya terkejut. Saya bilang, ginjal babi kalau dinias habis disantap semua. Ada yang bilang enak itu. Buah babi, buah kan bahasanya semua. Ini ada toke babi di sini. Dia tahu itu besarnya seperti apa ginjal. Dan itu biasanya ada di Valia. Saya heran kok bisa ginjal binatang dijadikan ginjal manusia. Itu terobosan dalam bidang medis di seluruh dunia, terjadi kegegeran. Dan ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi anak Tuhan dengar, seperti yang saya katakan tadi pagi, setan, engkau tidak punya hak di dalam tubuh. Saudara, jika kita masih hidup sampai saat ini, semua anugerahnya, akibat yang terjadi di masa pandemi ini sudah sangat jelas. Ada banyak orang mengalami kesuaman rohani. Ya, ada banyak orang mengalami stres, depresi dalam beribadah malas-malasan.
Ada banyak yang kehilangan saudara, entah karena kecewa, atau oleh karena meninggal karena penyakit, ataupun disambar oleh segala yang pasti 2 tahun persis kita alami penampian terhadap iman kita. Tujuan daripada ini adalah penampian iman. 2 hari yang lalu ada satu berita yang saya baca, dikatakan jam kiamat sudah berhenti dan ditunjukkan kepada saya. Saya selalu mengikuti berita yang spesial. Dan di situ diperlihatkan jam itu jam 12, tapi jarum panjang itu di angka 11 menuju ke 12, tapi di tengah-tengah. Saya hitung sekitar 3 menit. Dan dia berkata, ini prediksi orang dunia loh. Ini pengetahuan orang-orang ahli di dunia ini memprediksi jam dunia itu sudah berhenti. Ya seperti itu sekarang ya setengah 12. Jadi ada dia di antara ini. Jarum panjang itu menunjukkan antara jam 11 dengan jarum kecil sudah di jam 12. Dan dikatakan sudah berhenti jam kiamat. Dan prediksi mereka kiamat dalam pengertian dunia sudah amat dekat. Saya baca penjelasan secara teori manusia. Dan ada yang memprediksi matahari akan segera habis. Baca, pengetahuan dunia itu perlu untuk membandingkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi saya mau katakan, itu hanya menggoncangkan iman yang tidak di dalam Kristus. Pegang firman Allah. Sekali lagi ini adalah saat penampian, tanda yang sangat nyata bahwa ini adalah akhir zaman. Dosa semakin merajalela, dosa semakin sempurna, tetapi punya keinginan masuk surga. Banyak orang pingin masuk surga. Andilmu ada bro. Katanya jemaat mau masuk surga, mau masuk surga. Tuhan bilang siapakah? Saya bingung. Cita-cita sih mau masuk surga. Doa enggak. Ibadah seperti kapal selam. Bulan 12 sebentar lagi. Wow, muncul Kristen kapal selam. Kristen kapal selam tahu sekali setahun muncul. Memperlihatkan pakaiannya yang hebat-hebat, saudara. Kristen kapal selam itu gitu. Tapi kok masuk surga? Saya tahu loh siapa jemaat yang tidak datang. Jujur. Di barisan ini. Nah, saya tahu siapa ini. Yang saya bingung, ada orang yang tidak pernah beribadah, tapi santai saja, tapi doa. Aku mau masuk surga. Apa andil kita? Yohanes 14 ayat 15 berkata begini, kalau engkau mengasihi aku, lakukan semua perintahku. Tanda mengasihi Tuhan, lakukan perintahnya lah. Tuhan ajar bekerja hanya 6 hari, datang manusia akhir zaman 7 hari berturut-turut. Kita mau sari, ayah biga milan. Mau masuk ke milannya masuk ke kotori betul neraka. Tetapi saya percaya jemaat GBI ini mempersembahan tidak seperti begitu. Mana tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan di sebelahmu, kita siap masuk surga. Karena itu rajin beribadah. Ayo goyang! Nah saudara, bulan Oktober
Tuhan berbicara kepada gereja kita bahwa Dia akan membuat sesuatu yang di dalam hidup ini disebut dengan terobosan besar untuk membawa kita semakin punya pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi bulan Oktober ini, tadi pagi itu ya, tadi ibadah ini yang berapa jam yang lalu, lawatan Tuhan luar biasa. Tadinya itu nggak mau berhenti memuji-muji Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara. Sekali lagi bukan karena saya, bukan karena pekerjaan, bukan, tetapi karena iman saudara. Anda datang di sini mau bertemu Tuhan, pulang dan mengatakan, aku bertemu Tuhan di gereja GBI Owayama. Amin. Sekali lagi, Tuhan membuat terobosan untuk membawa kita semakin punya pengenalan akan Tuhan. Terobosan artinya mujizat demi mujizat terjadi di hidupmu. Ya. 1 Tawarik pasal 14 ayat 11. Saya mempersiapkan firman ini 3 malam. Terus saya minta kalau saya dapat firman persiapan khotbah saya, yang saya tugaskan menulis di sini ibu. Jadi dia nulis, saya tidur. Memang itu surat tugas sekretaris. Sampai dia selesai tadi malam, saya nggak tahu jam berapa. Terus tadi pagi lagi dia bangun, dia sempurnakan semua tulisan saya. Saya bilang jangan ada yang hilang, titik, koma dan lain sebagainya. Saudara, di dalam 1 Tawarik di pasal 14 ayat 11, lalu majulah Daud, ini Daud ya, lalu majulah Daud ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Perhatikan perkataan daripada Daud. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Ayat 11 berkata, Allah telah menerobos musuhku. Allah telah menerobos perusahaanku. Allah telah menerobos usahaku. Allah telah menerobos penyakitku. Haleluya. Menerobos dalam bahasa Ibrani saya mau katakan disebut dengan peres, P-E-R-E-S atau P-E-R-E-S. Peres artinya break out. Break out artinya begini, apapun yang ada di depan kita yang menghalangi dihancurkan dan disingkirkan sebab kita bersama dengan Tuhan. Kenapa tadi banyak pesan Tuhan kepada saudara di tempat ini? Karena dia tahu apa keinginan saudara dalam bulan ini. Jangan mati langkah. Dikatakan oleh Daud begini, Allah telah menerobos musuhku. Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku. Dengan perantaraanku dalam bahasa Inggris artinya begini. Sekali lagi ya, dalam bahasa Inggris perantaraanku by my hand. By my hand. Tanganku, perantaraanku melalui tanganku. Artinya begini, Tuhan melakukannya dengan tangan kita. Jadi tidak ada mujizat tanpa campur tangan kita bersama dengan Tuhan. Kerjasama kita dengan Tuhan. Tuhan melakukan bersama apapun yang kita kerjakan. Tapi Tuhan yang melakukan. Coba buka Yesaya 26 ayat 12 bagian B. Yesaya 26 ayat 12. Ya, ini di atas. Ini ya saudaraku.
Yesaya 26 ayat 12. Saya baca aja dari atas. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, perhatikan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Apa yang dikatakan oleh Daud di dalam ayat ini, ya perhatikan. Tadi saya katakan Tuhan melakukan dengan tangan kita. Tuhan melakukan melalui Amadela. Tuhan melakukan melalui Mas Stanley. Tuhan melakukan melalui Lius. Jadi dia pakai manusia pilihannya untuk melakukan keajaibannya. Tuhan melakukan keajaibannya melalui Brian. By my hand. Beres. Terobosan. Anak-anak Tuhan dalam dunia ini Tuhan istimewakan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang dunia, anak Tuhan siap melakukannya. Amin. Amin saudaraku. Inilah sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Seperti air menerobos. Ya, seperti air menerobos. Sungai Nou kalau banjir bandang, tidak ada yang bisa tahan. Semua rumah yang ada di pinggiran Sungai Nou, mulai dari asalnya, dari mana saya nggak tahu, dari Timori atau dari mana, tapi semua diterobos. Kayu-kayu dihancurkan, derasnya airnya apapun yang dilaluinya akan terbawa. Ya. Tsunami Aceh terjadi, hancur semuanya. Bahkan rumah pun hancur, mobil hanyut, pohon-pohon berhancuran, kapal yang ada di laut bisa terlempar sampai sekian meter di daratan. Betapa hebatnya terobosan air yang dimaksud di dalam ayat ini. Artinya begini, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka mujizat demi mujizat kita akan alami. Amin. Sebab kita bersama dengan Tuhan. Makanya pujian ini tadi berkata, aku ada hari ini. Semua karena apa? Kemurahan. Aku ada saat ini. Terima kasih Yesus. Satu hal yang Tuhan minta kepada kita setiap hari, jangan pernah menggerutu, tetapi selalu mengucap syukur. Maksud daripada ayat ini artinya begini, Allah mau supaya kita bergerak. Jadi jemaat ini, sekali lagi Tuhan itu mau kita bergerak bersama dengan Dia. Yohanes 14 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama supaya saudara diberkati. Dia berkata apa di sana? Ya, jadi Allah itu mau supaya kita bergerak. Sepulang dari gereja ini, Allah, saudara bergeraklah. Sepanjang seminggu ke depan Tuhan bergerak bersama dengan saudara. Sekali lagi Tuhan telah melakukan melalui apa? By my hand, melalui tangan saya, melalui hidup saudara. Saya percaya pada bulan Desember gereja sudah berdiri di Jalan Misal. Melalui siapa? Melalui saudara, melalui kita. Saudara, apa dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada. Katakan amin.
dikatakan oleh firman Tuhan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bersama dengan Tuhan kita melakukan seperti yang dikehendaki Tuhan, bahkan lebih dikatakan dalam ayat ini. Sekali lagi ya, lebih daripada itu. Maksud dari pernyataan firman tadi di dalam 1 Tawarikh, Allah telah berfirman bahwa Allah telah menerobos, berarti tergantung waktunya Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa waktunya Tuhan bagi saudara dalam hidup ini? Haleluya. Amin. Bersama Yesus lakukan. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar bagi masalahku, untuk masalahku, untuk masalahku semua. Bersama Yesus aku berjalan. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Kalau amat sih, bersama Yesus untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Dimana bengong aja kau di belakang sana. Oh kami kudu sekilap gue. Itu gayanya ke Kudus. Ini saudaraku, artinya Tuhan melakukan akselerasi sesuatu pekerjaannya. Karena itu kita harus banyak menyukakan hati Tuhan. Tuhan mau melakukan percepatan, tetapi mari kita menyenangkan hati Tuhan. Tidak cukup hanya doa minta-minta saja, tetapi melangkah dengan iman. Pujian ini berkata, bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Singkirkan rasa takut, singkirkan rasa pesimis, singkirkan rasa tidak mampu. Sebab bersama Yesus kita melakukan apa? Perkara besar. Syaratnya apa? Yesus tadi berkata, barang siapa percaya kepadaku. Percaya artinya iman. Ero hari ini rusak ya omongan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pelaku hidup pencipta langit dan bumi. Begitu ketemu setan yang dilakukannya itu, aku percaya. Lalu pengadi soal, setan tidak takut kepada pengadi soal. Begitu sosok itu tahala tak lagi bagi suruh. Bayihan lutra ibu bawa di batahan udah. Betul kan? Jujur aja deh. Lalu dihadap ketua, ambil kapur sini ini. Itu apa?
masih lumayan kaposin, tapi kalau diambil periuk hitam. Padahal ya orang mati bilangin, ya orang mati, tetap dua mati, tetap dua mati, atau sebab panahan orang, tetap dua mati, hati dua mati. Tapi jemaat pelayan tidak seperti begitu. Amin ya saudaraku ya. Ya sedikit saya menggelitik supaya ada breakthrough saudara pulang dalam tempat ini, pulang dari gereja ini dalam minggu yang baru, malah bahkan pulang nanti di rumah saudara sudah ada terobosan yang baru. Amin. Terima kasih. Seringkali rasa pesimis itu yang menghalangi Tuhan tidak bisa bergerak. Tuhan tidak bisa bergerak. Seringkali rasa tidak mampu ini, saudaraku, ya, singkirkan semua itu. Kunci daripada mengalami by my hand, harus percaya firman Tuhan. Dan yang kedua, singkirkan omongan orang. Jangan apa kata orang, tetapi apa kata firman Tuhan. Setiap kali Daud moving, bergerak bersama dengan Tuhan, yang dilakukan oleh Daud selalu bertanya kepada Tuhan, apakah aku maju? Tuhan bilang maju. Apakah aku maju? Tidak, tapi kelilingin. Artinya begini, percayalah firman Tuhan, imani firman Tuhan. Mungkin dulu saudara pernah gagal dan pernah jatuh. Tidak ada orang yang sempurna. Amin ya. Nobody's perfect. Ya, nobody's perfect. Tidak ada yang sempurna. Saya dulu pernah gagal. Kalau ada orang yang tidak pernah gagal di sini, berarti betul-betul ini orang yang luar biasa. Waktu menemui kegagalan itu, kadang-kadang iblis mencoba mengecoh kita supaya melarikan diri kepada dunia, sebab kita melihat dunia. Kita melihat apa kata dunia, tetapi umat Allah yang ada di tempat ini, jangan lihat kepada kegagalan, tetapi lihat kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan saudara. Mungkin saudara pernah bangkrut, bangkitlah. Apa dikatakan oleh Daud tadi? Tuhan telah menerobos bersama dengan aku. Apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, itu Tuhan lakukan bagi orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28 berkata begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang bagaimana? Yang apa? Ya, yang mengasihi, yang terpanggil sesuai, bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Perhatikan ya, kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dengar, dalam dosa Tuhan tidak ikut campur. No. Kemarin di doa puasa saya bilang gini, dengar ya. Kemarin saya bilang saya baca, soalnya anak Ellen mengeluarkan satu ayat dari kitab Nabi Hezekiel. Waktu bangsa Israel meninggalkan Tuhan, dan Tuhan berpesan kepada ada satu isi hati Tuhan. Hezekiel berapa itu Ellen? Di mana Tuhan berkata begini, aku tidak menginginkan kematian orang fasik. Ayat berapa? Yeskiel 23.
33 ayat 11. Dia kemarin, dan saya berkatakan kepada jemaat saya, dengar ya pengerja, jangan ambil secuil-secuil ayat firman. Karena kitab nabi-nabi besar dan kitab nabi-nabi kecil, mesti Anda telusuri apa maksud Tuhan dalam pasal ini. Ada banyak orang menafsirkan seenaknya sendiri. Dia lakukan eksegesi dan lain sebagainya. Tidak bisa ini satu kesatuan yang utuh. Di dalam Yehezkiel pasal 33, katakan kepada mereka, maksudnya ini kepada bangsa Israel, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Apa dikatakan? Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai Israel? Ini pernyataan Tuhan kepada bangsa Israel dari kitab Nabi Yehezkiel. Saudara, kalau kita mati dalam dosa, Tuhan bilang, aku tidak tega melihat kematian orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang tahu firman Allah, tetapi tidak pernah melakukannya. Ini kemarin di doa puasa saya sampaikan. Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepada ini. Kemarin itu di dalam perikopnya ini mengenai pemulihan bangsa Israel. Ada ayat selanjutnya, sedikit saya sentil ke sini. Saya kata kenapa Tuhan menginginkan ini. Tuhan berkata apa? Bertobat dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati? Hai Israel. Pertobatan nantinya apa? Berbalik. Kemarin untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Ayat berapa selanjutnya? Ada beberapa poin dari kemarin, 14 atau kalau nggak salah, yang berkata begini, untuk membayar dosa yang lama itu. Ayat 12. 14. Hah? 14. Ya, ini. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, ini loh. Jadi maaf ya, maaf. Ibolog kebetulannya ke dasarnya. Hari ini saya mau sedikit deh, tolong deh, jangan main-main dengan firman Tuhan. Ya, tolong. Sebelum akhir zaman datang Tuhan Yesus, Anda sudah kedapatan masuk surga. Tapi turutin firman. Dia berkata begini, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran. Lanjut, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang yang membayar ganti rampasannya menurut peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti akan hidup, ia tidak akan mati. Perhatikan, mengembalikan gadaian artinya bayar harga orang. Bayar harga seimbang. Tuhan berkata, ya, yang membayar ini hukum Israel. Tetapi di dalam hukum kasih karunia Tuhan, upah dosa ialah ayat sebelumnya. Dia berkata apa? Ayat 14, ayat 13, coba. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan
kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Di satu sisi berbuat baik, tetapi di satu sisi melakukan dosa. Ini kemarin saya kupas dalam kepada pengerja saya. Soalnya ada yang mengambil securi lah, ayat inilah, ayat inilah, ayat ini. Saya bilang, waduh, untung gembala sudah belajar. Ini, dia berkata kami, tidak akan dan ia harus mati dalam kecurangan. Perhatikan ini. Kepada orang benar, engkau pasti, tetapi ia mengandalkan kebenarannya, kemudian dan ia berbuat curang, segala perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangannya. Coba 14 deh. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Perhatikan, ada banyak orang berbuat baik, tetapi di satu sisi masih korupsi. Wah ini Pak, saya bilang kemarin di pertemuan doa puasa, riti-riti malu-malu hetu, kasih sumbangan ke gereja, tapi di sini korupsi. Tuhan tidak bisa disogok. Tuhan tidak memperhitungkan itu, engkau akan mati. Apa dikatakan tadi? Apa? Tolong kali ayat 13 tadi mitra. Engkau akan apa? Ya. Sorry ya. Bagi yang suka korupsi, gak ada di sini. Tadi katakan, kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenaran. Kan kami ragu. Kan sampai ofuli 1 miliar. Di satu sisi lakukan dosa. Hasil korupsinya disogoknya Tuhan. 1 miliar ibeda gosari, 10 miliar masuk makanya dia. Kok hening? Sunyi sepi sendiri. Ketawain aku sejak kau tinggal pergi. Ada yang lain, dengarlah sebuah nasihat aku cita padamu. Inilah halau kekristenan, jangan diulang-balik. Kemarin saya bahas ini dalam. Dan ayat 1 sampai ayat terakhir berbicara tentang ini. Apa dikatakan tadi pada ayat 15? Saya melompat. Maaf ya, sebentar. Saya mesti kupasin. Orang jahat, nah ini. Jadi lebih baik orang jahat itu mengembalikan gadaian orang ini. Artinya apa yang dikorupsikannya, apa perbuatan kejahatannya, dia bayar dengan harga mahal. Dan berbuat zina kepada siapa? Siapa? Siapa yang dibunuhnya? Uria. Waktu dia berbuat zina, dia diperingati oleh Nabi. Dan waktu anak ini masih dalam kandungan, apa yang terjadi, saudaraku? Dengar. Selama masih dalam kandungan, si Daud bergumul-gumul di dalam tanah dan berpuasa. Dan setelah didengarnya, anak ini telah meninggal, dia baru berkata, dia harus bayar harga akibat dosa perbuatan Daud. Satu anak manusia mati. Ini hati
Lehati riti-riti baluhat betul tu kusuaya. Tahu riti-riti baluhat buat ifo riti-riti ada energi terong hutinya. Nggak ada di situ. Masih ada kesempatan menjelang kedatangan Tuhan. Jam kiamat tinggal 3 menit. 3 minutes more. We must die. Ini saya orang jahat lebih baik. Dan ada orang berkata, Anda usah berarti kalau sekarang Anda usah bertobat dulu lah. Tunggu mati dulu. Ikut yang di sebelah kanan atau sebelah kiri Tuhan Yesus. Yang kanan apa yang kiri? Yang mana Niman? Saya tanya si Niman, bukan kepada apa. Itu hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Nolak aku ya Pak. Itu so Niman. Hah? Dia ngomong-ngomong. Kanan. Bibi-bibinya bawa mbak. Ini saudaraku, hati-hati saya mengasihi saudara, katakan amin. Ini. Ya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga ia tidak berbuat curang, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Jemaat Olayama pasti akan hidup, tidak akan mati. Tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan nah saudaraku, waktunya Tuhan sudah amat dekat. Mari, waktu Tuhan turun tangan, Lukas pasal 5, saya akan melompat ya, sesuai dengan breakthrough tadi. Ya. Tadi saya katakan kepada saudara, mungkin saudara pernah gagal, saya pernah gagal, jujur. Saya pernah gagal. Tapi saya tidak terlena dengan kegagalan saya. Saya pernah hancur. Pernah. Saudaraku, Lukas pasal 5 ayat 5-6, dia berkata begini. Simon menjawab, Guru, telah semalam-malaman kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau, maksudnya Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus, aku akan menebarkannya jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap apa? Sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Waktu itu Tuhan Yesus naik ke kapal Petrus untuk dijadikan mimbar. Kenapa Tuhan Yesus ada di atas kapal? Terlalu banyak jemaat. Dan dia naik ke atas itu untuk menjadikan sebagai altar seperti ini. Sedang berkhotbah di depan orang banyak. Ketika Yesus melihat Petrus dan murid-muridnya sedang membersihkan jala dan tidak memperoleh ikan, Yesus berkata begini, menyuruh Petrus, tebarkan jala ke tengah bangufi, masuk ke tengah. Petrus protes, kami sudah semalam-malaman. Pakai apa? Logika. Petrus berkata kami sudah semalam-malaman. Nangkap ikan itu harusnya malam tadi udah dapat. Saya sudah begini, tapi Petrus tetap taat. Ya, hewa tengah mau ibadah ini, ya udahlah, karena Yesus ya udah. Ya. Tapi itu tengah mau ibadah, tapi itu separuh hati. Begini saudara, seringkali banyak orang sedikit saja halangan berhenti melangkah. Amin. Saudara percaya bahwa penyelesaian gereja akan segera selesai? Amin. Sedikit saja
berdasarkan kepada apa yang pernah dialaminya. Tetapi apa yang Tuhan janjikan, ini waktunya bagi saudara dalam minggu ini memperoleh terobosan itu. Semalam-malaman. Artinya begini, mari saudara, apa yang Tuhan suruh lakukan. Ya, teruslah bergerak bersama dengan Tuhan. Mari kita lakukan. Tanggalkan kepintaran kita. Saya berkata begini sama pemusik-pemusik, jangan sombong kalau main musik ya. Begitu Tuhan sedikit mengambil memori kita, kamu tidak bisa main di nada C. Pukul-pukul mana Dato? Ini harus soal katanya. Ayo, saya sering bilang sama promosi, jangan sombong. Berasileawa. Kalau engkau sudah dipakai berdiri di sini, jangan sombong. Disapa kita jemaat, halo, halo. Maka saya itu berjaga mana? Padahal ingin menyapa, hebat ya kamu tadi di mimbar. Ya ho, shalom, shalom. Kalau ada kasih tahu saya ya, saya lemparkan dari sini. Ya itu sama info ayah. Amin. Loh, yang nyuruh Petrus hanya Yesus loh. Jadi karena itu kita tambah dipakai Tuhan, kita harus kerjasama dengan Tuhan. Artinya promosi dan peninggian itu datang dari Tuhan, bukan dari timur. Artinya orang-orang kita memiliki filsafat yang dalam seolah mereka lebih hebat daripada yang lain. Makanya di dalam Mazmur 75 ayat 7 dan 8, kira-kira 15 menit lagi kita akan selesai. Di dalam Mazmur pasal 75 ayat 7 dan 8, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi apa saudara? Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan apa? Dan ditinggikannya yang lain. Artinya dengan promosi datang dari Tuhan. Kalau saudara sekarang golongannya golongan 2A, yang lain pakai sogok, saudara mengandalkan Tuhan. Begitu akhir tahun, golongan menaik. Bagi Tuhan tidak ada yang tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Amin. Udah sabar di waktunya Tuhan. Promosi datang dari Tuhan sama Brian. Tadi pesan Tuhan untuk sama Brian kencang banget. Ada yang sedang engkau pikirkan. Cek. Enggak.
itu apa? Nggak usah kasih percaya. Tetapi khotbah ini datang untuk engkau dan beberapa orang di sini. Kalau saudara juga dipromosikan, maka kami senang, katakan amin. Tetapi kalau ada jemaat saya dikatakan Bapak yang hancur itu saya. Kenapa berarti saya ini nggak benar? Kalau di Sidius dikatakan tiba-tiba telah dicopot, aduh Tuhan bagaimana? Dalam nama Yesus aku tolak semua itu. Engkau tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak pernah turun tetapi naik terus. Tepuk tangan bagi Tuhan lebih keras lagi. Bukan dari barat, artinya barat berbicara mengenai ilmu teknologi yang tinggi. Jangan sok merasa memiliki ilmu ilmiah jadi sombong. Barat itu berbicara tentang teknologi yang tinggi. Dengar, pengertian teologi daripada bukan dari barat artinya teknologi yang tinggi. Jangan sok merasa memiliki profesor, doktor, kabinator. Saudaraku, bukan dari padang gurun artinya yang bekerja di sekuler, punya pengalaman banyak, lalu merasa hebat, sombong, tidak menghargai orang lain, tidak minta pendapat orang lain, menganggap orang lain tidak perlu ada kita badai. Asal khutbah. Ingat bahwa Tuhan dapat membuka jalan saat tidak ada jalan. Dia akan membuat jalan di padang gurun, dengar, dan sungai-sungai di padang belantara. Dia Allah, Dia dahsyat. Kuncinya apa? Yuk, untuk mengalami terobosan. 1 Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Saya akan segera tutup. Ini kunci daripada terobosan. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Salomo berkata begini. Hai pemalas, pergilah kepada siapa semut. Perhatikanlah, lakukan, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu apa? Panen. Ini namanya breakthrough. Ini namanya terobosan. Jika kita lakukan ini, kita akan kelimpahan. Iparat-parat manulan. Suku pulau Bapak, masuk ke pulau Bapak. Pada apa kerjaan? Tidur. Ifahul sama ibadah yang lain. Bagaimana dalam kopi? Anda sama domino. Cek. Nggak tahu kenapa saya kalau dibawa ke situ saya nggak tahu. Hai pemalas, malas bergereja, malas berjemaat, apalagi malas berdoa, malas tidak pernah baca firman Tuhan. Lebih sebelum mungkin ada bertemu ke Jawa Timur. Setiap hari Minggu 4:30 itu pekerja saya 4:30 udah datang dari Moang sama Kesia hanya untuk doa jam 4:30. Tapi ada tetangga saya masih ngorok. Kita harus terobosan. Sekali lagi dengar. Mari kita belajar dari sistemnya sedang tanya sama si Caca dia kan. Ya, jadi pemalas artinya mari kita belajar. Sebut ayat tadi berbicara tentang terobosan. Jika kita lakukan, kita akan kelimpahan. Amin. Kita akan kelimpahan segala-galanya.
Sebab semut tidak pernah kelaparan, baik musim hujan maupun musim panas. Apakah saudara pernah melihat semut diam? Saya juga heran semut ini kemana? Salomo punya hikmah. Jika kita hanya memikirkan bahwa hanya bisa berjalan 100 meter, maka hanya itu yang akan terjadi. Tetapi kalau kita berkata kita mampu berjalan 1 kilometer, misalnya itu juga yang akan terjadi. Tadi pagi saya jemur sekitar jam 8. Saya bilang saya usahakan jalan 50 langkah keliling rumah. 50 langkah. Saya jalan sekitar 15 sampai 20 menit. Saya jemur. Saya bilang saya pasti mampu. Dan saya akan harus dulu waktu masyarakat. Banyak yang seumur saya. Yosamu dia fatwa. Jangan sampai saudara. Banyak orang yang sudah seumur saya 71. Kemarin itu saya ketemu dengan orang baru 68, saudaraku. Maaf saudaraku, jalan udah begini. Terus ada orang yang letuk sama saya karena kami lagi ada pertemuan. Bapak ini sehat sekali ya. Selisihnya dengan yang sana itu 4 tahun. Tapi udah Saudara mau? Saudara mau begitu? Saya kemarin ke dokter. Si Yusuf ini selalu pegang saya. Jangan pegang-pegang tangan saya. Itu aja. Saya kalau ke belakang ini ke olayangan ini kan naik tangga. Kecuali kalau malam nggak bisa ini kan. Tangga jangan pegang, nanti nyambung. Tapi kalau orang udah tua tambah manja, pokoknya tangan. Saya berdoa jemaat saya sampai 100 tahun masih kuat. Haleluya. Yang terakhir. Apa pengharap terobosan? Saya mau percepat. Yeremia 5 ayat 23 sampai 25 ini penghalang. Perhatikan tadi ya, jangan malas. Yang kedua penghalang terobosan adalah Yeremia 5 ayat 23 sampai 25. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita. Jangan memberi hujan yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang menjamin bagi kita apa? Minggu-minggu yang tetap untuk panen. Apa dikatakan? Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik. Ini perhatian, peringatan saudaraku, penghalang terobosan karena ini. Dosa menghambat dan tidak takut akan Tuhan. Ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Ya, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai apa? Teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Apa? Jadi yang menghalangi doa suami itu karena dia tidak mengasihi istri.
Saya mau tanya, jujur, kalau akhir bulan istri, gaji suami dikasih semua. Ini gini, nah hori bawa ibe kasih nama gini dulu. Begitu ada tamu, itu ada kopi full. Kenapa doa seorang suami terhalang dengar? Sebab engkau tidak mengasihi istri. Bulan istri isi di bak, bapak mau bela kita. Tapi saya percaya jemaat yang ada di sini adalah orang-orang yang mengasihi istri. Karena sama-sama ahli pewaris kerajaan Allah. Karena itu hormatilah mereka. Ini yang menghambat terobosan. Ya. Tapi jangan pula ada orang, maaf ya, DKI dibawa ke istri, ini salah. Ada yang ketawa di belakang. Berarti ada ya. Kalau ada kasih tahu saya, biar saya polisani. Amin. Ya, kasihilah istrimu, dikatakan oleh Petrus, sebab dia itu sama-sama ahli waris kerajaan surga. Oh, dia tanya sama ibu deh, saya nggak pernah pegang uang, malas. Saya malas. Kalau saya ke mana, ke Medan, Jakarta, saya nggak mau dikasih uang. Cukup aja ATM kalau saya. Terus kadang-kadang enggak. Itu tandanya menghormati istri. Amin. Amin saudaraku. Dia yang Mas Stanley, gajinya Mas Stanley selalu full ya, atau dipotong 10%. Amin. Rata-rata euronya Mas Stanley. Saudara yang terkasih, ya, mari yang terakhir, mari kita nikmatilah kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya saudara boleh memperoleh janji Allah. Saya tutup dengan satu ayat. Ayat yang ke Mazmur 1 ayat 1 dengan 3. Mari kita tutup. Ada dua ayat yang hari ini saya potong kompas ini karena sudah siang. Sebetulnya saya diberkati dengan firman ini, saudara. Mari kita baca ayat 1 sampai dengan 3 dari Mazmur 1. Ya. Sudah dapat, mari kita baca 2-3 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya bagaimana? Berhasil. Yang kedua, 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya. 2-3 ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab